cepat. Tentu saja saya akan menjelaskan tentang hubungan buku teks dengan kurikulum. Jadi, kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara itu, buku teks adalah sarana belajar yang digunakan di sekolah untuk menunjang suatu program pembelajaran. Dengan demikian, keberadaan kurikulum dan buku teks selalu berdekatan dan berkaitan. Atau dengan perkataan lain, kurikulum itu ibarat resep makanan dan buku teks adalah bahan-bahan yang dilakukan untuk mengelola masakan tersebut. Dalam hal ini, pengolahan atau juru masaknya adalah guru. Selanjutnya, menurut Taylor ada 4 komponen dalam proses pengembangan kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Jadi, komponen tujuan merupakan arah atau sasaran yang hendak dituju oleh proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap kegiatan sepatutnya mempunyai tujuan, karena tujuan menuntun kepada apa yang hendak dicapai atau sebagai gambaran tentang hasil akhir dari suatu kegiatan. Yang kedua ada komponen isi. Jadi komponen isi merupakan pengalaman belajar yang diperoleh siswa dari sekolah. Dalam hal ini, siswa melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh pengalaman belajar tersebut. Pengalaman-pengalaman ini dirancang dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga apa yang diperoleh siswa sesuai dengan tujuan. Yang ketiga ada komponen metode pembelajaran. Komponen metode pembelajaran merupakan cara yang dilakukan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Metode kurikulum berkaitan dengan proses pencapaian tujuan, sedangkan proses itu sendiri berkaitan dengan bagaimana pengalaman belajar atau isi kurikulum diorganisasikan. Yang keempat ada komponen evaluasi dan penilaian. Komponen evaluasi atau penilaian pada kurikulum merupakan cara yang dilakukan untuk mengukur kadar pencapaian tujuan pembelajaran, baik secara proses maupun hasil. Hasil evaluasi ini dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan perbaikan lebih lanjut agar tujuan pembelajaran yang dilakukan dalam kurikulum dapat tercapai secara maksimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan buku teks dengan tujuan pembelajaran. Ada 3 hasil penelitian tentang hubungan ketersediaan buku teks dengan cara mempelajarinya. 1. Ada perbedaan hasil belajar berdasarkan ketersediaan buku teks di tangan siswa. Kelompok siswa yang tersedia buku teksnya berkategori baik memperoleh hasil belajar yang lebih cukup bila dibandingkan dengan kelompok siswa yang ketersediaan buku teksnya berkategori cukup. Sedangkan kelompok siswa yang ketersediaan buku teksnya berkategori cukup memperoleh hasil belajar yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kelompok siswa yang ketersediaan buku
Membagi kebutuhan menjadi dua golongan, yaitu kebutuhan fisiologis dan psikologis. Yang ketiga, dalam kaitannya dengan perbedaan individual pada anak usia sekolah, gunakan golongan kebutuhan oleh Lindgren menjadi 4 tingkatan kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmania, perhatian, dan kasih sayang. Kebutuhan untuk memiliki dan aktualisasi. Yang keempat, menyatakan bahwa dalam pemenuhan beberapa kebutuhan anak seperti dapat digunakan perbedaan individu dan kebutuhan anak usia sekolah menengah. Yang pertama, secara garis besar perbedaan individu dikategorikan menjadi dua, yaitu perbedaan secara fisik dan psikis. Yang kedua, dalam pandangan yang lain, perbedaan individual visual siswa sekolah menengah dibedakan berdasarkan perbedaan dalam kemampuan potensial dan kemampuan nyata. Yang ketiga, menurut Harrington, indikator perilaku intelijen antara lain pertama itu kemudahan dalam menggunakan bilangan, efisiensi dalam berbahasa, kecepatan dalam pengamatan, kemudahan dalam mengingat, kemudahan dalam memahami hubungan dan imajinasi. Yang ketiga, mempunyai pandangan tentang kepribadian sebagai berikut. Ada personality is the integration of person. Yang kelima, kebutuhan individu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu filogenik dan sosiogenik. Yang ketiga, gaya belajar anak. Sekedar contoh, ada siswa yang begitu tekun menyimak meski si guru menyampaikan materi pelajaran tak ubahnya seperti ceramah selama berjam-jam. Baik, selanjutnya hubungan buku tes dan guru. Hubungan buku tes dan guru. Guru masih bergantung penuh pada buku tes sehingga satu-satunya sumber dalam pelajaran adalah buku tes tersebut. Pada kondisi seperti ini, pemberian buku tes menjadi penting dan sangat menentukan benar tidaknya pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya ada 7 konsep. Selanjutnya ada hubungan buku tes, kurikulum, dan hubungan buku tes dan media pembelajaran. Ada 7 konsep pokok yang terkait dengan media pembelajaran. 1. Konsep media. Media pembelajaran itu media pada hakikatnya merupakan penyalur pesan-pesan pembelajaran yang disampaikan oleh sumber pesan guru kepada penerima pesan siswa dengan maksud agar pesan-pesan tersebut dapat diserap dengan cepat dan tepat sesuai dengan tujuan. Yang kedua ada konsep mudah. Konsep media maksudnya. Konsep media ini mempelajari tidak terbatas hanya kepada peralatan, tetapi yang lebih utamanya yaitu pesan atau informasi. Ketiga, ada guru dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu melalui menggunakan media secara optimal. Sebab media ini memiliki fungsi nilai dan peranan yang sangat menguntungkan, terutama sekali mengurangi terjadi vandalisme
terhadap bahan ajar yang disampaikan pada pembelajaran. Kemudian ada 3 jenis media pembelajaran yang biasa dipakai dalam pembelajaran, yaitu media visual, ada media audio, dan ada audio visual. Nah, kemudian ada pemilihan pembelajaran media. Setiap media memiliki kelebihan dan kebatasnya. Oleh karena itu, tidak ada media yang dapat digunakan untuk mempelajari situasi dan tujuan pembelajaran. Yang terakhir ada penggunaan media pembelajaran. Perlu perhatikan tujuan yang ingin dicapai, sifat dari bahan ajar, karakteristik sasaran pembelajaran, tempat dan ruangan juga perlu dipertimbangkan sederhananya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lanjutkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya ada hubungan tugas dan strategi pembelajaran. Ada beberapa konsep-konsep pokok yang terkait dengan strategi pembelajaran. Yang pertama, belajar. Belajar merupakan proses mental dan emosional atau aktivitas pikiran dan perasaan. Nah, yang kedua, hasil belajar. Hasil belajar berupa perubahan perilaku baik yang menyangkut kognitif, psikomotorik maupun efektif. Yang ketiga, belajar berkat mengalami. Baik mengalami secara langsung maupun mengalami secara tidak langsung atau memulai media. Yang keempat, keterampilan dan pengalaman. Keterampilan dalam pengalaman belajar mempunyai pengaruh terhadap pembelajaran. Selanjutnya yang kelima, pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu sistem lingkungan belajar yang terdiri dari bahan pembelajaran, strategi alat, siswa, dan guru. Yang keenam, suasana. Suasana yang bebas dan penuh kepercayaan akan menunjang terhadap pendidik untuk mau melaksanakan tugas sekalipun mau mengandung risiko. Yang ketujuh, strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran yaitu yang mendalam dapat digunakan namun pengaruh penting terhadap beberapa aspek seperti usia, tantangan, kepercayaan, dan penghargaan terhadap orang lain. Yang kedelapan, pengaruh pembelajaran. Pada hal-hal khusus seperti menghargai orang lain dan bersikap hati-hati kepada yang baru dikenal. Terus yang kesembilan ada model personality. Jadi yang dimaksud dengan model personality yaitu melalui model yang sedang berusaha menirunya. Yang ke-10, langkah awal pembelajaran. Yaitu langkah pertama yang perlu dilakukan ialah mengenali modalitas kita. Jadi itu saja materi yang dapat disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin para audiens ada yang mau bertanya. Saya Sidang Putra. Pertanyaan, bagaimana seseorang dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak? Dalam buku teks bagi siswa. Waktu dan kesempatannya, perkenalkan nama saya Denisha Natalia dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, coba dijelaskan penerapan dari keempat komponen yang ada di hubungan buku teks dengan kurikulum. Terima kasih. Akan menjawab pertanyaan dari Diki. Pertanyaannya, bagaimana seseorang dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada anak dalam buku teks bagi siswa? Jadi untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak dalam buku teks bagi siswa, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Yang
kognitif, sosial, dan emosional anak sesuai dengan usianya. Yang kedua, grafik dan diagram. Buku teks yang baik seringkali dilengkapi dengan grafik atau diagram yang memvisualisasikan perkembangan anak pada berbagai usia. Ini bisa membantu untuk lebih memahami proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, studi kasus. Kasus-kasus atau contoh konkret tentang anak-anak pada berbagai tahapan perkembangan dapat membantu siswa untuk mengingat teori dan praktik. Yang keempat, kuis atau latihan. Soal-soal latihan atau kuis yang berkaitan dengan materi pertumbuhan dan perkembangan anak dapat membantu siswa menguji pemahaman mereka dan memperdalam pengetahuan. Yang kelima, referensi dan sumber. Pastikan buku teks menyertakan referensi dan sumber yang dapat diakses siswa untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang topik pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, seseorang dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak melalui buku teks dengan baik. Jadi apakah puas dengan jawabannya? Mas Diki gimana? Iya, bisa. Sangat jelas sekali. Menjawab pertanyaan dari Onsi, yaitu coba jelaskan penerapan dari 4 komponen yang ada di dalam buku teks. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Jadi penerapannya yaitu setiap bab atau bagian dalam buku teks biasanya dimulai dengan tujuan pembelajaran yang jelas. Ini membantu siswa memahami apa yang diharapkan mereka ketahui atau dapat lakukan setelah mempelajari materi tersebut. Yang kedua yaitu komponen isi. Komponen ini mencakup isi atau materi yang disampaikan dalam buku teks, baik itu informasi, konsep atau keterampilan yang ingin dicapai kepada siswa. Komponen sumber. Konten pembelajaran harus disusun secara sistematis dan mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga yaitu komponen metode. Aktivitas pembelajaran mencakup segala hal yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Ini bisa berupa latihan, kuis, diskusi atau proyek yang dirancang untuk membantu siswa memperdalam pemahaman mereka tentang materi yang dipelajari. Yang keempat yaitu komponen evaluasi atau penilaian. Jadi cara menerapkannya yaitu digunakan untuk mengukur secara sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ini bisa berupa tes, tugas, proyek, atau portofolio yang memberikan gambaran tentang kemajuan dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Dari hasil analisis kami yaitu komponen pembelajaran merupakan pendekatan belajar yang mengedepankan materi yang dipelajari oleh siswa dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Jika dilaksanakan dengan baik, pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan makna pembelajaran ini pada gilirannya, menimbulkan hasil belajar siswa, baik hasil belajar yang berupa kemampuan dasar maupun kemampuan fungsional. Pendekatan pembelajaran kontekstual memerlukan guru yang gemar mempelajari kontekstual untuk dikaitkan dengan materi pembelajaran yang diajarkan. Baik, segitu saja pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.